aksi nyata disiplin positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ana Purwasi dan Ferawati Usma, calon guru penggerak angkatan 11. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian untuk kelancaran acara, marilah kita buka bersama acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Acara selanjutnya yakni sambutan yang kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Santika Hirmala selaku Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Angkatan 1 Bakauheni. Kepada Ibu Tika saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, kali ini pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Fitri Widyastuti SPD selaku Kepala SMPN 1 Angkatan 1 Bakauheni yang saat ini sedang dinas luar. Kebetulan beliau mendapatkan undangan ke Jakarta dalam rangka program sekolah inklusi. Jadi semoga nanti pas pulangnya mendapatkan banyak ilmu yang nanti akan dibagikan ke kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur karena atas limpahan rahmat karunia-Nya Allah kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang luar biasa baik sekali ini yang akan dipandu oleh dua rekan kita, Ibu Ana Purwasi SPD dan Ibu Ferawati Usma SPD. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di ruangan ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Seperti yang dititipkan oleh Ibu Fitri, kami pihak sekolah mengucapkan terima kasih sekali karena Ibu Ana dan Ibu Ferawati bersedia membagikan apa yang diperoleh dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan diseminasi ini, rekan-rekan yang lain yang saat ini belum mengikuti program pendidikan guru penggerak juga bisa mendapatkan ilmunya gitu Bu ya. Sehingga kalau semua guru sudah ada ilmunya, budaya positif ini benar-benar kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita gitu, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga komunitas kita ini aktif tapi aktif dalam hal yang baik begitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan silakan dilanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni materi inti yang tentunya akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya. Untuk yang pertama kita ice breaking dulu biar lebih fokus. Ice breakingnya akan dipandu oleh Ibu Peran. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai materi, sebaiknya kita mindfulness dulu ya. Kita kumpulkan pemikiran kita agar kita lebih fokus. Nah, untuk ice breaking yang pertama, kita akan berkaitan dengan gambar. Kita mau olah otak dulu. Ya, nanti ada ice breaking yang kedua. Kita coba, Ibu. Baik, silakan coba diperhatikan gambar di layar. Saya minta untuk teman-teman ada dua gambar di situ. Coba perhatikan, carilah sebanyak-banyaknya perbedaan yang ada di dalam gambar tersebut. Boleh. Nanti suruh maju aja ya kayaknya ya. Coba nanti saya suruh maju, menunjukkan ke depan. Oke, silakan Bu Irtani mau maju, coba maju. Baik, terima kasih. Untuk perbedaan gambar yang ada di depan kita, yang pertama bunga yang ada di apa itu pot ya, yang sebelah kanan itu tidak ada, sebelah kiri ada. Selanjutnya terus apa? Oke,
ada, yang sebelah kiri tidak ada. Kemudian ada cherry ya, jepit cherry itu sebelah, ya ikat rambut itu ada, yang sebelahnya tidak ada. Selanjutnya ada bintang, yang di sebelah kanannya tidak ada. Terus roknya garisnya ada 2, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri 1. Kemudian ini pot itu ada, itu coklat ya, yang sebelah kiri ada 2, yang sebelah kanan 1. Terus apa ya? Sudah kayaknya. Ada yang mau nambahkan silakan. Ada yang belum? Oh, mulut 2, pipinya 2. Nah, cukup ya, terima kasih. Nah, saking fokusnya ya Bu ya, sampai iya, kursornya itu dianggap gambar yang berbeda. Baik, sudah beberapa yang sudah disebutkan oleh teman kita Bu Irnani tadi sudah betul ya Bu. Bapak, ada beberapa perbedaan dari gambar, pita, cherry, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 perbedaan. Alhamdulillah berarti sudah fokus. Saking fokusnya kursor juga dianggap berbeda. Menjadi kesalahan seperti itu. Baik, setelah kita olah otak, sekarang kita akan speaking dengan gerakan agar lebih agar lebih seru. Yang kedua ini akan dibantu oleh rekan saya yaitu Ana Purwati untuk speaking gerakan. Kepada Ibu Ana, saya persilakan. Ayo, silakan. Ayo Pak Yasir, berdiri dulu biar lebih rileks dan santai. Oke, ini ada 2 ya. Saya akan yang pertama pakai kata panjang pendek. Kalau panjang begini, kalau pendek awas kebalik ya. Nanti yang sebenarnya dan ada yang kebalikannya. Nanti ketika sebenarnya berarti sebenarnya yang saya ucapkan. Tapi kalau kebalikannya berarti kebalikannya. Harus fokus ya. Yang pertama adalah sebenarnya panjang pendek panjang. Pendek panjang panjang. Kebalikannya pendek panjang pendek. Pendek pendek panjang. Panjang. Oh, ini kebalikannya. Pendek panjang. Pendek pendek panjang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Udah lebih rileks ya sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke materi yaitu budaya positif. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan dengan Bapak Ibu Guru, siapa yang bisa menjelaskan apa itu disiplin menurut Bapak Ibu Guru? Aturan. Pak Asmuni bisa menjelaskan tentang kata disiplin menurut Bapak apa Pak Asmuni? Iya, kata disiplin itu menurut Bapak artinya? Artinya disiplin itu menjaga aturan-aturan yang sudah ditentukan. Iya betul. Disiplin adalah menjaga aturan-aturan yang sudah dibuat atau kita patuh terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat sekolah,
sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri ataupun kepada lingkungan di sekitar kita agar tidak merugikan orang lain. Kemudian ini ada suatu kegiatan, cobalah buka. Saya minta dua orang untuk maju ke depan mempraktikkan adegan ini. Siapa yang bersedia? Mungkin Bu Hani dan Ibu Ir? Yang di depan sini. Akan menggendong. Ibu Hani ini seolah-olah punya sesuatu barang, sesuatu yang sangat berharga. Berliankah, uangkah, atau suatu harga diri, atau sertifikat tanah boleh, atau suami boleh juga. Ibaratkan ibu sedang menggenggam dengan kepalanya yang sangat erat. Kemudian nanti Bu Ir akan berusaha membuka genggaman itu dengan cara apapun. Boleh merayu, boleh memaksa, boleh menggelitik, atau dengan apapun. Coba kita praktikan. Coba Bu Hani dipraktikan, digenggam tangannya. Dan Ibu Ir coba untuk membuka genggaman tangan Bu Hani. Apa itu Bu? Ini sesuatu yang berharga. Saya. Boleh lihat nggak? Tidak boleh. Dikit aja. Jangan. Apa sih itu isinya? Ini rahasia. Nggak boleh saya tahu. Tidak ada yang boleh tahu. Oh gitu. Saya pegang boleh nggak? Tidak boleh. Lihat nggak boleh. Apalagi saya ambil ya Bu ya. Tidak. Kenapa Bu? Karena ini sangat berharga buat saya, jadi orang lain tidak boleh ada yang mengganggu. Oh gitu. Kalau misalnya saya berikan sesuatu deh ke Ibu, biar Ibu buka di tangan Ibu ada apa itu? Kira-kira gimana? Maaf, tetap tidak boleh. Tetap tidak bisa. Kalau saya kasih imbalan, uang 1 koper, koin tapi. Belum. Bakso Kita belum bisa. sebelah. Karena uang ya, bakso 1 mangkok. Kan Bu? Iya, tapi belum di bawah ya. Oh gitu. Sangat berharga buat saya dari semangkuk bakso. Berlian Bu? Sudah banyak berlian. Oke. Jadi Ibu tetap bertahan, nggak mau? Tidak mau Bu? Coba lihat saya Bu. Saya eksplosif. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Ada apanya? Tetap bertahan ya Bu ya. Oh gitu. Apapun kondisinya. Kalau saya mohon Bu, tolong saya Bu. Tolong buka Bu. Saya cuma lihat aja, nggak saya apa-apakan. Tidak bisa. Masya Allah. Saya nyerah Bu. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Ibu Hani dan Ibu Ir yang sudah mempraktikkan. Next. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda atau Ibu Hani tadi membuka kepalan tangannya? Tidak ya? Tidak diberikan dengan alasan apapun dan dengan kerayuan bagaimanapun. Kemudian mengapa atau alasan untuk menutup kepalan tangan yang tadi? Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu sendiri? Dia sendiri dan si pemilik tangan itu sendiri, betul sekali. Nah, itu adalah miskonsepsi tentang kontrol atau ilusi guru dalam mengontrol murid. Kita terkadang menginginkan murid yang baik, yang sopan, yang baik dalam bertindak ataupun dalam pelajaran, selalu menginginkan hal-hal yang baik. Namun kita tidak bisa mengontrol itu semua kalau memang muridnya tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal tersebut atau motivasinya hanya dari luar atau dari
positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disiplin atau murid sebagai pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini tadi yang saya sebutkan, bahwa murid itu harus memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk dia bisa berubah ke arah yang lebih baik, bukan karena adanya hukuman. Kalau nggak mengikuti tata tertib atau tidak disiplin nanti dihukum, atau karena iming-iming penghargaan atau imbalan, melainkan harus motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau kita melakukan hukuman atau memberikan penghargaan, itu juga hanya bersifat sementara. Pada saat dihukum dia akan, oh iya sudah, saya akan taat, saya akan patuh. Atau ketika diberi imbalan, besok saya akan melakukan lagi karena ada imbalannya. Tapi ketika itu sudah tidak diterapkan, maka itu tidak lagi ada dari dalam dirinya sendiri, jadi akan luntur. Jadi motivasi untuk disiplin itu harus dari dalam dirinya sendiri, kesadaran untuk berbuat selalu positif. Materi selanjutnya yakni nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, menurut Diana Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti kita tahu, yang sering kita sekali dengar, yakni ada nilai kebajikan untuk membentuk siswa menjadi berkarakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Betul, Esa. satu, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mandiri, terus Berpikir kreatif. Ada lagunya? Berkebinekaan global. Siapa yang bisa menyanyikan? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ada lagunya. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid-murid, tentunya sebagai bekal untuk dia hidup bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, ataupun bermanfaat ketika dia bermasyarakat. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah salah satu bentuk motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah salah satu bentuk motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dari luar. Misalnya, ketika anak tersebut telat atau datang terlambat, kita seringkali memberikan hukuman seperti push up ataupun
Masih sering. Itu tadi, karena hukuman itu hanya bersifat sesaat, dan hukuman itu menurut saya bersifat menyakitkan, jadi merugikan salah satu pihak, si penerima hukuman dan si pemberi hukuman. Ketika hukuman itu sudah selesai dilaksanakan, besoknya dia akan mengulangi hal yang sama dengan dia berpikir bahwa besok pasti tidak dihukum lagi, atau ibu gurunya pasti berbeda, jadi hukumannya mungkin lebih ringan. Begitu anak akan berpikir seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, biasanya anak-anak akan kalau besok kita tidak memberikan lagi, anak-anak akan merasa kecewa. Ibu nggak dikasih imbalan, atau melihat temannya yang dikasih imbalan terus dia melakukan tapi tidak diberi juga, akan timbul rasa iri atau rasa cemburu terhadap temannya tadi. Jadi dia akan menyalahkan kita, kok kita nggak ngasih seperti apa yang diberikan kepada temannya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini adalah motivasi yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita, yaitu motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri. Kita menuntun, membimbing murid untuk memiliki kesadaran untuk melakukan hal tersebut secara sadar dan berkontinu dari dalam dirinya sendiri. Jadi anak-anak tersebut tidak mengharapkan imbalan ataupun tidak takut akan hukuman ketika melakukan hal tersebut. Ketika dia melakukan, misal mengikuti sholat zuhur, berarti itu memang tanggung jawab dari dia, punya kesadaran dari dalam dirinya sendiri, karena itu merupakan tanggung jawab dia kepada Allah gitu. Ataupun dia datang tepat waktu, dia tidak ingin imbalan ataupun dia tidak takut hukum, karena memang dia merasa bahwa datang ke sekolah itu harus tepat waktu agar tidak merugikan dirinya sendiri ataupun merugikan teman-temannya. Kalau memang dia punya tanggung jawab untuk piket, dia akan sadar bahwa itu merupakan tanggung jawab saya untuk melakukan tugas tersebut. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan pedoman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Hall adalah yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ini salah satunya yang saya sebutkan tadi. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Seperti contoh, ketika temannya mendapatkan peringkat 1 atau mendapatkan skor terbaik di kelas ketika ulangan harian, diberilah hadiah oleh gurunya. Kemudian setelah itu di bab berikutnya temannya tadi yang satu tidak diberi, padahal sama-sama mendapatkan nilai ulangan tertinggi, misal gantian begitu. Akhirnya muncul kecemburuan atau iri, atau misal kita melihat teman kita dipuji oleh orang atau anak didik kita puji, kemudian mungkin ada perasaan cemburu dari teman-teman yang lain. Kok mereka itu dipuji terus sih, kok itu selalu dibangga-banggakan sih, kenapa saya enggak gitu. Padahal yang lainnya juga sudah melakukan tindakan-tindakan positif tapi tidak diberikan penghargaan oleh guru. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Tadi penghargaan menurunkan kualitas atau penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dengan ini, mengapa kita menggunakan masker atau mengapa kita menggunakan helm saat kendaraan? Kira-kira
Keselamatan. Untuk keselamatan. Iya, keselamatan. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada diri kita sendiri, alasan kenapa kita menggunakan masker ataupun kita menggunakan helm saat berkendara itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan akan kita terapkan. Karena kalau kita tidak menggunakannya ya karena alasan itu tadi, alasan kesehatan atau alasan keselamatan. Jadi bukan karena takut akan aturan yang berlaku atau nanti kalau nggak pakai helm ditilang atau kalau nggak pakai masker nanti kena flu. Bukan karena alasan-alasan tertentu atau patuh terhadap aturan-aturan tertentu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Apakah Bapak dan Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelasnya masing-masing? Sudah. Bagaimana cara membuatnya? Wani, boleh di-share cara membuatnya? Maju saja Bu. Biar kelihatan hidup kalian maju. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan cara membuat keyakinan kelas di kelas, yaitu pertama dengan menanyakan kepada seluruh anak di kelas peraturan-peraturan apa saja yang harus kita laksanakan untuk proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Jadi nanti setiap anak menuliskan di kertas apa saja aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Kemudian setiap anak akan menyampaikan aturan yang sudah mereka tulis. Setelah itu kita baca satu-satu dan kita simpulkan apa saja yang peraturan mereka sebutkan tadi. Terima kasih Bu Hani. Sekian, terima kasih. Oke, benar kata Bu Hani tadi bahwa sebelum kita membuat keyakinan kelas itu terlebih dahulu kita harus menjelaskan kepada anak kenapa sih pentingnya membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas atau bisa juga kesepakatan kelas. Kemudian kita tanyakan kepada anak, boleh menuliskan atau boleh menyebutkan, anak diminta menyebutkan kira-kira apa, kesepakatan apa yang ingin kita sepakati di kelas ini agar proses belajar mengajarnya lebih berkualitas. Kemudian setelah itu guru sudah mencatat, kemudian memilah dan memilih mana yang pantas untuk dijadikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian setelah itu guru juga harus merubah kalimat-kalimat yang sudah peserta didik buat itu ke dalam kalimat-kalimat dengan kata-kata positif. Jangan menggunakan kata tidak atau jangan menggunakan kata jangan. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Harusnya buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian setelah sudah disepakati, sudah dipilih, guru juga boleh menuliskan keyakinan tersebut dalam suatu poster, kemudian ditempel. Setelah ditempel, guru juga bisa menyepakati bersama anak konsekuensi ketika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dilanggar. Apa konsekuensinya untuk anak agar anak itu lebih bertanggung jawab dan mematuhi keyakinan kelas yang telah mereka sepakati dan mereka buat. Kemudian setelah itu
disosialisasikan. Mungkin guru bisa mensosialisasikan kepada rekan guru lain kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kemudian agar guru-guru yang lain juga mengaplikasikannya di setiap mata pelajaran. Demikian tadi pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Herawati Usma. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang disiplin positif. Di sini ada pertanyaan, bagaimana jika terjadi pelanggaran? Ketika Bapak Ibu berada di kelas atau berada di sekolah, ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran atau yang tidak disiplin, kira-kira hal yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut apa? Pertama dipanggil dulu. Dipanggil. Oke, boleh silakan Bu Hani, boleh dicoba dijawab. Baik, Bising aja ya. Sudah ini kayaknya Pak Muni yang berhubungan dengan agama diapakan ini? Minta pendapatnya. Kalau siswa ada pelanggaran, pertama dipanggil dulu siswanya, kemudian ditanya kenapa melakukan kesalahan itu, kemudian diberi sanksi. Dihukum ya? Arah dulu baru sanksi. Kayaknya kalau guru olahraga ini langsung dihukum kayaknya. Arah dulu baru diberi sanksi. Oh, diarahkan dulu baru diberi sanksi. Gimana untuk Bapak Asmuni pendapatnya? Sama sih seperti Ibu Hani tadi, dipanggil dulu, dikasih pengertian. Kalian bisa datang ke sekolah ini seperti apa? Mungkin pelanggarannya itu karena tidak kesengajaan. Menurut dia sepele, ternyata Baik, berdasarkan tanggapan dari Bapak Ibu ternyata sudah cukup bagus ya. Di sini ada 3 macam tindakan yang dilakukan oleh guru ketika dilakukan pelanggaran. Yang pertama yaitu langsung hukuman, yang kedua diberikan sanksi, dan yang terakhir ini mungkin ini adalah istilah baru yang baru kita dengar ya. Ya. Yang terakhir ini adalah restitusi. Nah, dari hukuman ke sanksi kemudian ke restitusi. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukuman terlebih dahulu. Mungkin di sini untuk hukuman ini sudah paham semua ya Pak ya, sama Bapak Ibu ini. Berarti kalau anak kesalahan langsung dihukum tanpa mempertimbangkan alasannya, tanpa memperdulikan apapun penyebabnya. Jadi anak itu langsung dihukum. Jadi sifatnya itu satu arah. Kontrolnya dipegang oleh guru, anak yang menerima hukuman. Itu namanya dihukum ya, atau hukuman. Kemudian dilakukan secara tiba-tiba, tidak ada perjanjian atau sebelumnya itu tidak ada bahwa kita kalau melakukan kesalahan ini hukumannya ini. Jadi dia dilakukan secara tiba-tiba. Jika ada 2 faktor tersebut, maka itu disebut dalam bentuk hukuman. Kemudian yang kedua sanksi. Nah, sanksi ini lebih baik dari hukuman. Kenapa? Karena dia sudah 2 arah. Ya, ada kesepakatan antara yang menghukum dan yang penerima hukuman. Nah, sanksinya atau konsekuensinya sudah disepakati dari awal. Jadi anak-anak itu sudah paham jika dia melanggar satu kedisiplinan, hukuman apa yang akan dia terima. Anak-anak itu sudah tahu dan sudah menyadarinya. Itu adalah untuk sanksi. Nah, sedangkan untuk restitusi, kita lihat restitusi selanjutnya. Nah, ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sudah disadari kesalahannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, berarti
kerjasama, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi guru hanya mengarahkan untuk mencari solusinya, sedangkan solusinya itu diputuskan oleh anak sendiri. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi itu adalah suatu tindakan guru di mana menyadarkan murid, merefleksi murid untuk menyadari kesalahannya. Setelah anak-anak menyadari kesalahannya, mereka akan mengetahui apa akibatnya, disadari sendiri oleh murid. Setelah mereka menyadari kesalahannya, mereka akan melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri dari dalam dirinya. Jadi disiplin positif yang diarahkan dari restitusi ini adalah faktor intrinsik dari dalam dirinya. Jadi anak-anak ditekankan untuk menyadari kesalahannya dan tahu tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sekarang materi yang selanjutnya itu ciri-ciri restitusi. Apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang kita ketahui, kalau tidak pernah salah tidak pernah belajar. Nah, kesalahannya itu diambil pelajarannya, digali pelajarannya, dan dilakukan perbaikan ke depannya sehingga anak tersebut mengetahui hal itu buruk dan tidak akan mengulanginya kembali. Jadi disiplin positif akan tercipta di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau dihukum itu kan anak-anak jengkel ya Pak ya Bu ya, jengkel, ada rasa benci ya. Tapi kalau restitusi kan dengan pendekatan. Jadi anak-anak itu tidak merasa. Jadi ketika ada masalah itu anak-anak curhat sama kita, nyaman dengan kita, jadinya memperbaiki hubungan antara murid, guru, ataupun murid dengan murid. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, kalau hukuman kan dipaksa, tapi kalau restitusi ditawarkan kepada anak, jika anak sanggup untuk melaksanakannya, maka mereka akan menyetujuinya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi anak-anak dituntut untuk menyadari sendiri kesalahannya dan muncul juga cara memperbaikinya dari dalam dirinya sendiri. Dengan harapan jika mereka menyadarinya, mereka akan lebih bertanggung jawab. Ya, akan lebih bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti di sini ada materi tentang kebutuhan dasar pada manusia, yaitu kebutuhan hidup, ya, survival, kemudian untuk kesenangan. Begitu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar, nanti akan ada di materi selanjutnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dari hukuman. Sanksi restitusi adalah cara yang terbaik untuk menghadapi anak, seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang digali itu karakter anaknya, ya, memperbaiki karakter anaknya. Kemudian setelah itu restitusi fokus pada solusi, untuk mencari solusi. Jadi dia jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau hukuman tadi adalah jangka pendek, besok pasti bisa melakukan kesalahannya lagi. Nah, kalau yang restitusi ini jangka panjang, diharapkan murid tidak mengulangi kesalahannya lagi, seperti itu. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya anak-anak yang sudah berbuat salah itu menyendiri, dikucilkannya dengan teman-temannya. Tapi setelah menyadarinya, jadi sifatnya sama dengan kelompoknya, jadi dia bisa kembali lagi ke kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Baik, kembali lagi ke slide selanjutnya. Baik, ini ada contoh tindakan guru, kemudian ini ada hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 tindakan. Silahkan Bapak Ibu guru telaah, kira-kira dari ke-7 tindakan tersebut,
dia termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Boleh dibaca dulu, dipahami dulu. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dikasih tugas membuat kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ya? Pak Tajam mau coba? Hukuman? Oke, mana? Hukuman atau bukan? Adalah hukuman ya? Setuju? Kenapa? Kenapa hukuman? Alasannya? Karena dia akan merasa lelah. Memberikan tugas. Iya, menyakitkan anak yang oke benar. Yang untuk nomor 1 ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sama aja Pak ya? Hukuman ya Pak ya? Fisik ya Pak ya? Iya, anak lelah. Baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sama hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, tanggung jawab ya Pak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Dibersihkan. Konsekuensi, anak paham bahwa kalau ditumpahkan itu harus dibersihkan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Iya. Jadi anaknya itu ya Nak, apa namanya itu seharian nggak pakai sepatu itu panas ya kakinya ya. Kemudian malu juga untuk istirahat seperti itu ya. Jadinya dia termasuk ke dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini lapangan basket juga 2 kali, tapi alasannya karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Pak? Pak Tajab, guru olahraga ini. Hukuman ya Pak ya? Lari ya Pak ya? Oh, capek. Nah, ini yang perlu dipahami adalah materi pelajaran PJOK. Ya. Di sini kata Pak Tajab hukuman ini, ya. Tapi lari itu berhubungan nggak Pak dengan pelajaran PJOK? Ya, berhubungan. Jadi kira-kira kalau berhubungan dengan pelajaran ini hukuman atau konsekuensi? Terus kita lihat juga ini, kalau kira-kira kalau lapangan basket itu lebar atau capek nggak Pak? Capek. Kalau 2 kali ya. Lumayan capek. Untuk anak SD ya Pak ya? SD. Iya, kalau untuk anak SMP? Iya. Jadi kira-kira kalau ada hubungannya dengan pelajaran itu hukuman atau konsekuensi Pak? Menurut saya kalau berlebihan ya hukuman. Tapi kalau ini masih tidak ya? Yang penting kalau berlebihan hukuman. Iya, kalau ini masih bisa dikatakan tidak ya Pak ya? Berarti ini masih masuk ke konsekuensi. Karena anggap saja lari 10 menitnya itu lari lapangan basket itu pemanasan Pak. Ya, pemanasan sebelum melaksanakan olahraga, pelajaran olahraga. Jadi untuk ini hukuman bisa diberikan kalau dia berhubungan dengan materi seperti itu. Jadi masih dalam kurun konsekuensi. Oke, baik. Ini berarti udah paham ya bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ya. Baik, selanjutnya ini adalah materi kebutuhan dasar manusia yang sudah saya jelaskan, sudah saya berikan tanda-tandanya tadi. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang akan lebih rinci lagi dijelaskan oleh teman saya, Ibu Ana Purwasti. Kepada Ibu Ana, saya persilakan. Tapi kayaknya saya itu belum pernah memberikan hukuman. Iya Pak. Pernah ya Pak? Kayaknya seingat saya belum pernah saya berikan hukuman. Guru baik gitu Pak. Guru baik. Takut menyakiti anak-anaknya ya Pak. Iya. Betul. Trauma ya. Iya. Anak trauma, kemudian tidak mau lagi. Di SMP juga dulu waktu di honor di sini juga belum pernah saya memberikan hukuman.
Keren Bapak. Kalau mau memberikan hukuman saya yang ikut. Yuk, ikut bareng-bareng. Memberikan contoh ya. Ayo, bareng-bareng, pergi bareng-bareng. Nanti setelah ini ada materinya Pak. Betul. Sebagai Makanya saya tadi dengan yang nomor 3 tadi apa tadi satu. Restitusi. nanti akan lebih dibahas lagi. Yang paling mantap itu. Iya, Iya. Apa yang lain? Ada kan Dok? Iya, betul. Betul. Nanti materinya ada posisi kontrol guru Pak. Nanti. Kayaknya kalau kayak gitu malah nggak kapok. Iya benar. Awas besok kalau ketemu kalau udah tua. Iya, betul. Akhirnya muncul dendam. Bisa ketiduran. Iya, merusak hubungan ya tadi Pak ya. Mungkin. Iya. Ini baik akan selanjutnya disampaikan Ya. oleh rekan saya Pak. Oke, terima kasih Bu Vera. Kembali lagi dengan saya untuk menjelaskan beberapa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan-kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini meliputi makanan ataupun rumah atau tempat tinggal. Itu termasuk dari kebutuhan bertahan hidup untuk melindungi kita. Cara kita bertahan hidup untuk mendapatkan makanan, bagaimana cara kita untuk tetap sehat. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan kita itu tentunya ingin disenangi oleh teman kita, rekan kita, ataupun pasangan kita. Hubungan ini tentang hubungan rasa memiliki atau kasih sayang, kebutuhan kasih sayang agar bisa dimiliki atau memiliki orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berkaitan dengan prestasi-prestasi yang kita miliki atau prestasi yang ingin kita tonjolkan atau kita perlihatkan kepada orang lain. Kita menguasai ini. Saya ingin mengajari teman saya, atau ketika anak ingin menunjukkan bahwa dia bisa, itu termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini adalah kita ingin bebas untuk berbicara, bebas untuk mengemukakan pendapat, ataupun bebas dalam hal berekspresi. Anak-anak juga ingin memiliki kebebasan seperti itu. Misalnya ketika anak sudah bosan disuruh menulis, kemudian dia akan lari-lari ke sana ke sini. Nah, itu salah satu contoh bahwa anak itu ingin bebas. Atau anak-anak yang cepat bosan, biasanya anak itu mempunyai gaya belajar atau karakteristik yang berbeda. Anak yang ini suka di dalam kelas, anak yang lain suka bermain di luar kelas. Itu salah satu kebutuhan anak untuk bebas. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kita tentunya senang ketika kita bisa membeli sesuatu atau kita bisa jalan-jalan ke suatu tempat. Kita memiliki kepuasan tersendiri untuk melakukan hal-hal tersebut. Anak-anak juga seperti itu. Ketika kita melihat anak-anak mengganggu temannya, dia merasa tertawa-tawa, teman-temannya merasa ketakutan atau merasa menjerit-jerit, teriak-teriak gara-gara diganggu oleh si pengganggu ini tadi. Anak tersebut yang mengganggu ini memiliki rasa senang karena melihat teman atau teman-temannya itu berekspresi yang menakutkan atau berekspresi yang seperti yang ia inginkan gitu. Itu salah satu bentuk dari ekspresi kesenangan, walaupun kesenangan yang dia rasakan itu merugikan orang lain, tapi dia tidak peduli. Kadang anak-anak tetap akan melakukannya. Next, Vera. Untuk yang posisi kontrol ini akan disampaikan oleh Ibu Vera. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Sudah saya beri sedikit pengetahuan tadi tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi anak.
Ya, yang pertama itu sebagai penghukum. Ya, kita tahu sebagai penghukum itu seperti apa. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah. Itu posisi kita. Ada sebagai penghukum, ada yang membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga itu sebagai teman. Anak bisa kita jadikan sebagai teman. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Ya, kita guru bisa menjadi manajer untuk anak didik kita. Sekarang timbul pertanyaan, apakah perbedaan antara kelima posisi kontrol tersebut? Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu penghukum. Nah, kita lihat dulu motivasinya. Apa yang dikatakan posisinya termasuk kategori penghukum. Yang pertama itu perbuatan guru. Yang perbuatan guru yang menunjukkan penghukum itu adalah dia menghardik anak. Ya Pak ya, dengan kata-kata yang kasar seperti itu, menunjuk-nunjuk. Kemudian dia menyakiti anak dan menyindir anak. Jadi bisa fisik, bisa mentalnya ya Pak ya. Itu bisa dikatakan penghukum. Kemudian kalau untuk membuat orang yang merasa bersalah, kita tuh berceramah lembut. Kalau penghukum agak kasar kayak kata-katanya. Kemudian kalau yang pembuat orang merasa bersalah itu agak lembut, berceramah dan mengatakan seharusnya nak, ibu ini kecewa loh dengan kalian. Nah, itu membuat anak akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ini sebagai teman. Teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Ya, kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, jadi tindakan itu kita buat alasan-alasan agar anak itu nurut dengan kita. Kemudian dirayu lah Pak, kayak teman seperti itu. Tapi kalau untuk pemantau itu kita menghitung dan mengukur. Kalau anak ini ada peraturan, pakai sepatu hitam, kemudian dia melanggar, dipantau sama bapak ibu gurunya bahwa dia melakukan kesalahan. Oh, dia sudah tidak disiplin. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang posisi kontrol guru sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer itu kita mengajukan pertanyaan kepada anak, menanyakan penyebabnya kenapa melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita lebih lembut sama anak, melakukan pendekatan kepada anak. Itu sebagai manajer. Nah, dari perbuatan guru ini, dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira yang paling baik apa ya Pak ya? Membuat orang merasa bersalah. Terus apa juga manajer. Kalau bisa itu semua ya mudah-mudahan berhasil. Iya. Kira-kira kalau dari 5 ini yang paling baik mana Pak? Kalau menurut saya itu yang membuat orang merasa bersalah. Manajer. Manajer ya. Gurunya jadi manajer. Seperti itu. Kalau kita lakukan seperti itu, mudah-mudahan berhasil. Iya. Anak-anaknya jadi menjadi anak yang bagus. Karakternya baik ya Pak ya. Karakternya menjadi baik mudah-mudahan. Jadi tapi kalau magang sudah, tambah lawan. Iya betul. Kayak itu Pak ya, seperti teori bola kasti dilempar ke tembok ya Pak ya, dia akan mental lagi. Seperti itu. Itu penghukum. Tapi kadang kita mau menjadi apa itu? Manajer. Manajer sama membuat rasa bersalah itu kadang-kadang itu. Iya, kadang-kadang itu Pak. Kami juga ada pelajaran ini Pak. Apa? Jadi kita itu bisa mengendalikan diri kita, terus ada yang bisa berpikir lambat dan bisa berpikir cepat seperti itu. Kadang-kadang kita ini lambatnya itu terakhir, cepatnya langsung Pak. Jadi langsung ambil tindakan, jadi berpikir cepat, langsung jadi penghukum seperti itu Pak ya. Oke, kemudian dari perkataan guru yang menunjukkan bahwa dia penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan, kayak ancaman ya Pak ya. Berarti itu yang bisa ikut nanti kalau tua. Oh ya Pak ya. Iya. Dia ada kalau Pak Asmuni. Awas itu kalau udah tua. Iya. Itu ada di situ juga kami sudah diajari tentang trapesium Pak. Jadi anak itu akan mengingat
tindakan kita sampai nanti dia dewasanya. Jadi kalau bisa kita sebagai guru ini bisa memberikan kesan yang positif dengan anak seperti itu ya. Kemudian kalau dia membuat masalah yang dikatakan tuh kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres, mengeluh ibunya Pak, seperti itu. Jadi dia keluhan ibunya diungkapkan dengan anaknya, jadi anaknya merasa bersalah seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah katanya, bantu ibu seperti itu. Nah itu kayak sebagai teman dia. Kemudian kalau pemantau, dia tidak pakai sepatu hitam, pakai sepatu warna coklat. Apa itunya? Peraturannya. Langsung dia Pak dipantau antara peraturan itu. Kalau sudah melanggar berarti apa peraturannya? Salah atau tidak? Nah itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, seperti yang saya katakan tadi, kita tanya alasannya dulu dengan anak. Pasti seperti yang katakan Pak Asmuni tadi ya Pak ya, setiap anak melakukan kesalahan itu ada penyebabnya. Kadang-kadang anak itu tidak sengaja melakukan kesalahannya, tidak disengaja dan tidak disadari bahwa itu adalah kesalahan yang fatal bagi kita ya Pak ya. Anak itu kurang menyadarinya. Jadi kita harus bertindak sebagai manajer dengan anak. Kemudian hasilnya, kalau penghukum dia akan memberontak, ya, menyalahkan orang lain. Kadang-kadang dia berbohong Pak untuk menutupi kesalahannya. Jadi karakter anak yang muncul kalau kita sebagai penghukum itu jadi anak yang berbohong. Bisa berbuat jahat. Oh iya, bisa berbuat jahat. Menyalahkan temannya kadang-kadang Pak ya, biar dia tidak dihukum, dia menyalahkan temannya, mencari kambing hitam. Jadinya karakter yang ditimbulkan dari penghukum ini kurang baik ya. Kemudian menyembunyi, kalau pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong juga ya anak-anaknya itu hasilnya seperti itu. Kemudian kalau teman akan merasa ketergantungan dengan kita. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak ada gurunya santai mereka Pak, tetap melanggar ya. Tapi kalau ada gurunya tertib diam di kelas. Tapi kalau nggak ada gurunya ya ribut seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, tidak berkualitas bagi dirinya, tidak nyaman maksudnya Pak, seperti itu ya Bu ya. Kemudian murid meletakkan guru dalam dunia yang berkualitas. Kalau pembuat rasa bersalah itu sudah masuk dunia berkualitas, teman juga iya, pemantau dan manajer apalagi ya Pak ya. Anak akan merasa lebih nyaman dengan kita. Kemudian murid akan berkata, kalau penghukum itu akibatnya murid itu akan mengatakan seperti ini Pak, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi katanya. Sudah dicap nih Pak ya. Kemudian kalau pembuat masalah itu pasti muridnya maafkan saya Bu, ya pasti akan seperti itu. Kemudian kalau saya di posisi sebagai teman, saya berpikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu katanya. Akan ada timbul kekecewaan terhadap anak. Kemudian berapa banyak bintang yang harus diperoleh? Jadinya kalau sebagai pemantau ini kalau dikasih iming-iming itu Pak ya, kalau kamu melakukan ini kamu akan dapat bintang. Jadinya ada ukurannya Pak. Seperti itu. Tapi kalau ide manajer, bagaimana kamu memperbaikinya? Jadinya menggali dari dalam diri anak seperti itu. Dampak pada murid, ya. Kalau penghukum betul dia akan mengurangi kesalahan, ya, tapi bukan dari dalam dirinya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah akan merasa rendah diri. Anak akan merasa rendah diri. Kemudian kalau sebagai teman, anak lemah, tidak mandiri karena tergantung tadi dengan gurunya. Kemudian yang kalau pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan dia terima. Kalau kesalahan dia tolak ukurnya sanksi, kalau dia baik tolak ukurnya hadiah. Itu adalah sebagai pemantau. Sedangkan kalau manajer, anak-anak akan mengevaluasi kesalahannya sendiri, ya. Jadi menyadari kesalahannya dan berusaha
memperbaikinya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi sekarang kalau menurut Pak Asmuni nih, ya, kira-kira Bapak ini sudah kelima-limanya sudah ada belum dalam diri Bapak? Setelah saya jelaskan. Ada aja 1-2. Ada 1-2. Kalau begitu sudah bisa mengevaluasi diri Pak ya. Jadi yang terbaik adalah sebagai manajer kepada anak. Oke. Baik, selanjutnya ini adalah tentang restitusi tadi Pak. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, sekarang kita akan lebih gali dalam lagi apakah langkah-langkah restitusi yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sikap anak sehingga timbul disiplin positif di sekolah kita. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Ya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan di dalam dirinya apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang ada di sekolah atau di kelas. Gitu. Kemudian ini dikenal restitusi, ini langkah-langkahnya 3 langkah itu disebut dengan segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena ada 3 langkah. Sisinya itu melambangkan langkah-langkah yang dihadapi ya. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kita paham setiap anak, bahkan diri kita sendiri ya Pak ya. Iya Bu ya, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan identitasnya, anak-anak tidak merasa menyalahkan dirinya bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Gitu. Kemudian setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Kadang-kadang anak itu tidak mau mengakui kesalahannya, ya Pak ya Bu ya. Bahkan kadang-kadang berbohong untuk menutupi kesalahannya. Jadi di sini untuk melalui langkah-langkah segitiga restitusi, anak harus mengakui kesalahannya terlebih dahulu agar dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ya, menanyakan keyakinan di dalam dirinya, apakah tindakannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya atau tidak. Gitu. Jadi anak akan lebih sadar. Nah, kita lihat di sini untuk menstabilkan identitas yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal. Kan ketika anak melakukan kesalahan itu kan kadang-kadang dia merasa gagal, ya. Karena berbuat salah, kemudian kita rubah menjadi positif, ya, terhadap dirinya. Ya, kita sadarkan itu Pak ya. Jadi guru itu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi nak. Nah, kita stabilkan identitasnya dari rasa gagal menjadi positif kembali sehingga dia punya niat untuk memperbaiki dirinya. Di sini adalah langkah untuk menstabilkan identitas. Kemudian ada juga kata tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak-anak itu bangkit kembali nih, positif di dalam dirinya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa juga bapak ibu juga pernah loh nak berbuat salah, ya. Kita kan gurunya nih pasti dipandang baik dengan anak-anak. Kadang-kadang anak menganggap kita sempurna, tapi kita juga pernah melakukan kesalahan dan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita berikan semangat, kita berikan dorongan kepada anak bahwa pasti setiap masalah itu ada solusinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Tapi yang lebih membuat Ibu tertarik adalah untuk menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya. Jadi anak tidak berpikir kesalahannya saja, tapi lebih ditekankan pada untuk mencari solusinya. Setelah itu, kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi dia biasanya kalau anak yang menyalahkan dirinya sendiri itu dia akan merasa rendah diri gitu Pak ya. Jadi kita sadarkan kepada anak jangan menyalahkan
diri sendiri secara terus-menerus, tetapi ayo kita perbaiki. Nah, di sini adalah menstabilkan identitas anak. Jadi langkah yang pertama yang harus kita ambil dalam langkah restitusi itu adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Dari yang gagal ya karena melakukan kesalahan, kita bangkitkan lagi menjadi positif di dalam diri anak, sehingga anak akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian langkah yang kedua yaitu adalah untuk validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak menjadi positif, kita validasi lagi tindakan yang salah, yaitu dengan membantu siswa menggali kebutuhan yang ingin dia penuhi, ya, ketika melakukan kesalahan itu. Seperti yang dikatakan Pak Asmuni tadi, anak melakukan kesalahan itu pasti ada penyebabnya, ya. Mungkin ada kebutuhan yang tidak dipenuhi seperti yang dijelaskan Bu Ana tadi. Mungkin kebutuhan kasih sayangnya di rumah masih kurang, sehingga mencari perhatian dengan kita di sekolah ini, ya. Seperti yang gitu ya perasaan kita ya. Anak mencari-cari bagaimana dia tuh diperhatikan oleh kita. Jadi kebutuhan kasih sayang masih kurang. Jadi di sini kita memvalidasi apa yang menjadi penyebab dia melakukan kesalahan. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu ada penyebabnya. Itu yang harus kita gali di sini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, perkataan guru yang dapat memancing anak untuk memvalidasi tindakan yang salah itu, yang pertama adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, jadi anak pasti diberi hal yang positif pada anak, bahwa kesalahannya itu masih bisa diperbaiki. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita gali dulu alasannya, kita cari dulu penyebabnya. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang kekurangan di dalam diri dari diri anak tersebut, sehingga kita akan lebih tahu nanti untuk menyelesaikan masalahnya. Apa yang penting buat kamu? Nah, kita tanya sama anak, apa kepentingan di dalam dirinya? Yang ini juga berhubungan dengan kebutuhan, tetap ya, berhubungan dengan kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Bisa. Anak-anak itu jangan sampai dia bisa terbiasa untuk melakukan kekerasan seperti itu. Kemudian apa kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Nah, jadi anak-anak tuh kita bangkitkan motivasinya untuk memperbaiki dirinya. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, untuk langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan di dalam diri anak, ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma yang ada, ya, norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, ya, seperti anak berdoa, religius, ya. Kemudian ada kadang-kadang kita anak itu harus memiliki sikap saling menghormati, nilai kebajikannya. Jika terjadi kesalahan, nilai kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut agar nilai-nilai kebajikan itu tertanam di dalam diri anak, sehingga sikap dan tindakan yang dicerminkan anak harus sesuai dengan nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, sehingga anak tidak melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih, Nak? Nah, dia menginginkan kelas yang seperti apa? Ya, kita gali itu. Nah, kalau dia menginginkan kelas yang tenang, berarti dia kan tidak boleh ribut. Seperti itu. Jadi anak itu sadar. Jadi dia tidak akan melakukan kesalahan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita gali. Kita juga boleh tanya, cita-cita kamu ingin menjadi apa? Jadi kalau anak sudah punya cita-cita, ada yang ingin digapai, maka anak tersebut akan bagaimana cara untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, bisa dimulai dengan
nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, seperti kerja keras, semangat, ulet, seperti itu. Yang perkataan yang lain adalah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Sebenarnya anak ketika melakukan kesalahan itu pasti ada rasa mengganjal di dalam dirinya bahwa dia melakukan kesalahan. Dia sadar dia salah. Dia sadar kelakuannya itu tidak baik untuk temannya. Jadi kita sadarkan bahwa ketika melakukan kesalahan itu apa yang ia rasakan. Apakah dia merasa baik melakukan kesalahan? Tentu pasti jawabannya adalah tidak. Ini adalah menanyakan keyakinan pada diri anak. Itu adalah ketiga langkah restitusi yang dilakukan kita sebagai guru untuk meningkatkan disiplin positif di sekolah kita. Jadi diharapkan dengan adanya disiplin positif, sekolah kita akan menjadi sekolah yang nyaman, yang ramah bagi murid, dan anak-anak atau murid-murid kita betah berada di sekolah, sehingga mereka akan belajar dengan serius, lebih fokus, sehingga untuk menggapai cita-cita ke depannya. Bagaimana teman-teman? Apakah puas dengan materi yang kami sampaikan? Apakah ada ilmu-ilmu baru yang diambil dari materi hari ini? Banyak. Ya, ada yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang masih ada perasaan yang mengganjal di dirinya tentang materi hari ini? Bertanya, Bu. Oh, boleh. Ya, silakan Bu Hani, mungkin boleh maju ke depan ini untuk menanyakan apa yang masih menjadi unek-uneknya. Ya. Di maju depan ya? Nanti kami berdua akan coba menjawab. Kalau nggak bisa jawab bersama-sama. Kita pecahkan solusinya. Mau bertanya, Bu, apakah setiap permasalahan itu harus diselesaikan dengan restitusi? Cukup itu aja. Ya, itu saja. Bisa iya. Bagus ya, Pak ya? Bisa iya. Menurut iya, sebaiknya yang paling baik, tindakan yang terbaik adalah melakukan restitusi, ya. Tetapi kita sebagai guru tidak terlepas dari 5 kontrol guru yang lain. Penghukum tetap ada, ya. Teman tetap ada, sesuai dengan kondisinya. Kadang-kadang anak-anak itu kalau nggak dihukum nggak nurut. Nah, ada hal-hal yang kadang-kadang kita sebagai penghukum, tapi kita lihat. Nah, kita lihat akibatnya seperti apa. Kalau fatal, kita harus bisa posisi kontrol kita sebagai penghukum. Tetapi hukumannya tidak boleh fisik, menyakiti mentalnya. Seperti pelajaran olahraga tadi ya Pak ya, terlambat datang pelajaran olahraga, dia diberikan hukuman untuk lari lapangan basket. Nah, itu termasuk konsekuensi, ya, diberikan konsekuensi seperti itu pun masih bisa kita lakukan, tergantung pada kadar kesalahannya. Tetapi sebaiknya hal yang paling baik adalah dilakukan dengan restitusi. Mungkin ada tambahan dari Bu Ana? Ya, menurut saya yang paling baik itu restitusi. Selain yang tadi itu ya Bu, ada hukuman, kemudian ada pemberian sanksi, itu yang paling baik adalah restitusi. Restitusi itu agar anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, karena sudah ditanamkan keyakinan-keyakinan yang harus mereka patuhi ya Bu ya. Tuh Bu Hani, apakah sudah Puas? puas? Ya. Puas. Bagus sekali pertanyaannya nih ya Kak. Iya. Sangat. Apa ya? Kadang-kadang kita juga guru ini bingung ya. Kalau tidak dihukum, kadang-kadang anak juga tidak nurut ya, tidak disiplin. Iya, ada gitu. beberapa tipe-tipe anak yang memang seperti itu. Kalau tidak dihukum, tapi kalau dihukum juga sama aja, sebetulnya besok juga akan diulangi lagi. Iya. Jadi memang yang terbaik memang yang restitusi. Ya, seperti Yang itu. pasti hukuman itu belum tentu. Belum. Tidak. Iya, Betul. betul. Malah itu Pak ya,
hukum aja dia udah. Betul. Iya. Dia akan Tapi kalau ngerti memang- sendiri. Kalau memang ada kebablasan itu yang Tergantung pasnya berarti Pak. Pas 1 itu Iya. bisa. Betul, Kalau betul. untuk SMP harus Iya. Iya. Iya, Ini betul sekali. restitusi. Iya ya. coba kalau udah kelas 9 kita hukum Hukum. misalnya. Enggak Malam akan awas Dong, bener Pak. awas besok kamu. akan dendam dia. Apalagi Pak badannya sama ibu-ibunya lebih besar anak-anaknya ya. Passion banyak. Makanya kita lihat lah. Ya, kondisioner. Iya. Tapi yang terbaik adalah restitusi. Baik. Oke, ini sudah sampai ke penghujung materi. Yang selanjutnya adalah kita akan melakukan refleksi tentang pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian perasaan apa yang dirasakan ketika mendapatkan materi ini, kemudian harapan apa yang diinginkan Bapak Ibu ke depannya. Yang pertama mungkin Pak Tajam. Pak Tajam. Ke depan aja Pak. Nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Oke. Yang pasti buat kami selaku Dewan Guru, ya senang lah yang jelas itu karena mendapat pencerahan. Selain itu juga banyak ilmu yang kita serap. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan tugas kita bisa melaksanakan dengan yang apa kita dapatkan pada saat ini. Demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Najam, refleksinya luar biasa sekali. Kemudian Ibu Ir, boleh? Oh, udah cukup terwakilkan. Oke, Ibu Tika, Silakan. Oke. Iya, terima kasih Bu Ana dan Ibu Vera. Yang pertama, kegiatan hari ini diseminasi atau penyebaran budaya positif ini adalah hal yang sangat baik sekali karena budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, namun merupakan sebuah kolaborasi semua elemen, semua komunitas yang ada di sekolah. Ya. Perasaan saya sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Saya juga merasa terharu karena rekan-rekan saya ini bisa menyampaikan materi dengan luar biasa. Kemudian pembelajarannya adalah budaya positif ini dimulai dari kita sebagai guru dengan menerapkan posisi kita sebagai manajer dan bagaimana kita sebagai guru ini mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi bagaimana siswa itu motivasinya dari dia sendiri, bukan dari kita karena kita memberi hukuman ataupun penghargaan. Harapan kedepannya, karena kita sudah sama-sama belajar budaya positif, kita praktikkan bersama mulai dari memposisikan diri sebagai manajer, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah, begitu ya, supaya 5 kebutuhan dasar semua murid kita itu bisa terpenuhi, begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ana dan Ibu Vera. terima kasih. Tentunya memang budaya positif ini adalah kolaborasi dari semua warga sekolah agar penerapannya bisa berjalan secara maksimal. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya dari kesibukannya untuk mendapatkan pemaparan materi dari kami di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.